Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung kepada teman-teman yang sedang mempersiapkan ujian KSM tahun 2024. Pada video kali ini kita akan bahas beberapa soal ujian KSM asli tahun 2023. Soal yang akan kita bahas adalah mata pelajaran biologi tingkat MA atau SMA. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Penciptaan langit bergantinya siang dan malam merupakan tanda-tanda kebesaran Allah, seperti pada surat Al-Mu'minun ayat 80. Di dalam ayat tersebut, Allah SWT mengingatkan umat manusia tentang dalamnya arti yang dikandung dalam siang dan malam sebagai gejala alam dan mendorong para cendekiawan untuk berpikir dan mengadakan penelitian. Adanya siang dan malam terdapat perbedaan dalam beberapa gejala alam. Untuk itu, seorang siswa ingin mengetahui pengaruh malam dan siang terhadap proses fotosintesis dengan cara menempatkan tanaman dalam wadah tertutup dengan mengukur jumlah karbon dioksida serta oksigen. Selama beberapa hari pertama, dia menyimpan tanaman itu dalam cahaya dan menemukan bahwa konsentrasi oksigennya meningkat. Dan selama beberapa hari berikutnya, dia membiarkan tanaman itu dalam kegelapan dan mengamati bahwa konsentrasi oksigennya menurun. Manakah dari berikut ini yang paling akurat menjelaskan mengapa konsentrasi oksigen menurun dalam gelap? Nah, pada percobaan yang pertama, siswa tersebut menempatkan tanaman dalam tempat yang terang atau terkena cahaya matahari dan memperoleh hasil bahwa konsentrasi oksigen meningkat. Hal tersebut dapat terjadi karena pada saat kondisi terang atau saat siang hari, tanaman mengalami proses yang disebut dengan fotosintesis. Nah, selama proses fotosintesis tersebut, karbon dioksida serta air dan cahaya matahari akan diubah oleh tanaman menjadi oksigen serta gula. Nah, maka dari itu proses ini meningkatkan konsentrasi oksigen di sekitar tanaman pada saat siang hari atau saat kondisi mendapatkan cahaya. Kemudian pada percobaan yang kedua, siswa tersebut menempatkan tanaman pada kondisi yang gelap dan diperoleh hasil bahwa konsentrasi oksigennya menurun. Hal tersebut dapat terjadi karena pada kondisi gelap, tanaman mengalami proses respirasi sel. Jadi pada proses respirasi seluler tersebut, tanaman menggunakan oksigen yang telah dihasilkan dari proses fotosintesis serta gula yang ada di dalam tubuhnya untuk proses respirasi seluler, untuk menghasilkan energi berupa ATP serta hasil lain berupa karbon dioksida. Nah, pada kondisi inilah maka pada malam hari atau pada kondisi gelap, kadar oksigen di sekitar tanaman akan menurun. Sehingga pada soal yang pertama, pilihan jawabannya adalah yang bagian B. Hal tersebut dapat terjadi karena tumbuhan menggunakan oksigen untuk proses respirasi seluler. Salah satu permasalahan dalam dunia medis adalah resistensi terhadap antibiotik. Mekanisme apa saja yang dapat menyebabkan bakteri meningkatkan variabilitas genetiknya sehingga akan beradaptasi dengan sendirinya dan resisten terhadap antibiotik? Apakah pembelahan biner, konjugasi, atau transduksi? Baik, kita mulai dari yang pertama, yaitu pembelahan biner. Pembelahan biner adalah cara utama bakteri berkembang biak secara aseksual. Pada proses ini akan menghasilkan dua sel anakan yang sifatnya identik secara genetik dengan sel induk. Sehingga pembelahan biner ini tidak meningkatkan variabilitas genetik secara signifikan karena tidak melibatkan pertukaran material genetik. Sehingga pada pembelahan biner tidak memiliki pengaruh bakteri untuk resisten terhadap suatu antibiotik. Kemudian yang kedua adalah konjugasi. Konjugasi adalah proses di mana dua bakteri yang terhubung secara langsung melalui struktur yang disebut dengan pilus. Nah, melalui pilus inilah plasmid yang ditransfer dapat mengandung gen resisten antibiotik, sehingga dapat meningkatkan variabilitas genetik dan memungkinkan bakteri untuk mengalami resistensi terhadap antibiotik. Jadi konjugasi juga memiliki pengaruh. Kemudian yang terakhir adalah transduksi.
Transduksi adalah proses di mana DNA bakteri ditransfer dari satu bakteri ke bakteri yang lain melalui suatu perantara vektor virus, yaitu yang disebut dengan bakteriofag. Proses ini juga dapat meningkatkan variabilitas genetik karena DNA baru dapat mengandung gen yang memberikan keuntungan adaptif seperti resistensi antibiotik. Sehingga transduksi juga berpengaruh dalam meningkatkan variabilitas genetik suatu bakteri untuk beradaptasi dan resisten terhadap antibiotik. Sehingga pada soal nomor 2, pilihan jawabannya adalah yang bagian C, nomor 2 dan nomor 3. Udara yang masuk ke paru-paru pasien melalui trakeotomi atau tabung yang dimasukkan langsung ke dalam trakea akan menjadi lebih dingin dan lebih kering dari biasanya, yang sering menyebabkan pengerasan kulit serta infeksi paru-paru. Ini terjadi terutama karena udara. Jadi pada kondisi normal, udara sebelum masuk ke dalam paru-paru akan masuk melalui rongga hidung. Di dalam rongga hidung ini terdapat saluran hidung, yaitu bagian dari sistem pernafasan yang terletak di dalam hidung. Melalui saluran hidung ini terjadi beberapa proses, di antaranya ada proses pemanasan, penyaringan, serta pelembapan udara. Sedangkan pada kondisi tertentu, seorang pasien yang menggunakan trakeotomi, udara tersebut tidak masuk melalui saluran hidung. Tetapi udara tersebut masuk melalui tabung yang dimasukkan langsung ke dalam trakea, sehingga udara yang masuk mencapai paru-paru menjadi lebih dingin dan lebih kering dari biasanya. Karena udara tersebut tidak mengalami proses, diantaranya proses pemanasan, penyaringan, serta proses pelembapan. Hal inilah yang dapat menyebabkan terjadinya infeksi paru-paru serta pengerasan kulit. Jadi pada soal nomor 3, pilihan jawabannya adalah yang bagian C, karena udara tidak mengalir melalui saluran hidung. Pada penyakit Alzheimer, protein yang disebut dengan protein prekursor amiloid atau APP dibelah untuk membentuk protein yang disebut dengan beta amiloid. Protein ini memiliki struktur lembaran berlipat beta dan mengendap membentuk plak di dalam otak. Patogen yang mirip dengan mekanisme penyakit ini adalah, jadi ini adalah gambaran dari deposit protein beta amiloid pada pasien Alzheimer. Protein tersebut mengendap di dalam otak dan membentuk plak-plak yang ada di dalam otak. Nah, kira-kira patogen yang mirip dengan mekanisme penyakit ini adalah? Oke, kita mulai dari yang pertama adalah bakteri. Jadi bakteri memiliki kemampuan infeksi pada suatu sel, tapi memiliki mekanisme yang berbeda dengan penyakit Alzheimer ini. Sama dengan bakteri, virus juga memiliki kemampuan menginfeksi, serta memiliki kemampuan dalam mempengaruhi kesehatan otak. Tetapi, mekanisme infeksi virus pada sel tubuh tidak menghasilkan plak beta amiloid seperti pada penderita Alzheimer. Selanjutnya adalah viroid. Nah, viroid ini terdiri dari material RNA yang kecil dan sederhana, serta menyebabkan penyakit pada tumbuhan. Tetapi, proses infeksi viroid ini memiliki mekanisme yang berbeda dari penyakit Alzheimer pada manusia. Kemudian yang terakhir adalah prion. Prion ini terdiri dari protein yang berlipat beta yang abnormal. Prion abnormal ini cenderung membentuk agregat yang tidak larut di dalam otak, kemudian merusak jaringan dan menyebabkan gejala neurodegeneratif. Contoh penyakit yang disebabkan oleh prion adalah penyakit sapi gila pada hewan. Kemudian prion mirip dengan beta amiloid pada Alzheimer dengan cara menghasilkan agregat protein yang menyebabkan kerusakan di dalam otak. Jadi untuk soal nomor 4, pilihan jawabannya adalah bagian C, yaitu prion. Seorang peneliti melakukan suatu eksperimen tentang siklus sel menggunakan 2 sel dari hewan yang sama dalam berbagai tahap siklus sel, kemudian digabungkan menjadi 1. Inti yang dihasilkan diamati dan mendapatkan hasil seperti pada gambar di bawah ini. Jadi ada percobaan yang pertama, yaitu fase S digabung dengan fase G1 dan diperoleh hasil berupa 2 sel yang berada pada tahap fase S. Kemudian pada percobaan yang kedua, fase G1 digabungkan dengan fase M dan diperoleh hasil 2 sel yang berada pada fase M.
Manakah dari pernyataan berikut yang merupakan kesimpulan yang masuk akal dari penelitian tersebut? Baik, dalam siklus sel terdapat beberapa tahapan dimulai dari fase awal yaitu fase G1, kemudian fase S, kemudian dilanjutkan fase G2 dan fase M. Nah, pada percobaan yang pertama, fase S digabungkan dengan fase G1. Hasilnya adalah 2 sel yang berada pada fase S. Nah, dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa inti sel yang berada pada fase S mampu memicu inti sel pada fase G1 untuk memasuki fase S. Nah, artinya molekul atau faktor tertentu dalam sel pada fase S mampu memaksa sel dari fase G1 untuk masuk ke fase yang selanjutnya, yaitu fase S. Oke, kemudian kita lanjut ke percobaan yang kedua. Pada percobaan kedua diperoleh hasil yaitu 2 sel yang berada pada fase M. Nah, sama seperti pada percobaan yang sebelumnya, ternyata pada fase M, inti sel pada fase M mampu memicu pada inti sel fase G1 untuk memasuki fase yang berikutnya, yaitu fase M. Oke, kita lihat pada pilihan jawaban A. Inti sel pada fase akhir siklus sel selalu memicu inti sel pada fase awal siklus sel untuk berpindah ke fase yang selanjutnya. Nah, pilihan jawaban A inilah yang benar. Oke, kita cek pada pilihan jawaban D. Inti dari 2 sel yang menyatu akan memasuki fase G0 dari siklus sel. Nah, ini kurang tepat ya, tidak sesuai dengan hasil eksperimen. Pada pilihan jawaban C, inti dari kedua sel tersebut pada akhirnya akan melebur. Ini juga tidak sesuai dengan hasil eksperimen. Pilihan jawaban D, molekul hadir dalam sitoplasma mengontrol perkembangan siklus sel. Nah, pada pilihan jawaban D, ini sebenarnya benar, tapi terlalu umum. Nah, jawaban yang paling tepat adalah pilihan jawaban yang bagian A.